Salam sidang jemaat Tuhan. Kita bersyukur karena sampai hari ini kita boleh ada, itu semua anugerah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita merenungkan firman Tuhan yang menjadi rema dalam hidup kita. Mari kita memuji Tuhan. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta Kau. Amin. Mari kita buka Alkitab kita, Imamat 14 ayat 21 sampai ayat yang ke-32. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi jikalau orang itu miskin dan tidak mampu, ia harus mengambil domba jantan seekor saja sebagai tebusan salah untuk persembahan unjukan, supaya diadakan pendamaian bagi orang itu. Juga 1/10 eva tepung yang terbaik diolah dengan minyak untuk korban sajian, dan 1 log minyak. Dan lagi 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor burung merpati sekadar kemampuannya. Yang seekor harus menjadi korban penghapus dosa, dan yang seekor lagi menjadi korban bakaran. Pada hari yang ke-8 ia harus membawa semuanya untuk pentahirannya kepada imam ke depan pintu kemah pertemuan di hadapan Tuhan. Kemudian imam harus mengambil domba tebusan salah dan minyak yang 1 log itu. Lalu imam harus mempersembahkan semuanya sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Ia harus menyembelih domba tebusan salah, dan imam harus mengambil sedikit dari darah tebusan salah itu dan membubuhnya pada kuping telinga kanan orang itu, dan pada ibu jari tangan kanan dan ibu jari kaki kanannya. Dan imam harus menuang sedikit dari minyak itu ke telapak tangan kirinya sendiri. Lalu sedikit dari minyak itu haruslah dipercikkan oleh imam dengan jari kanannya 7 kali di hadapan Tuhan. Kemudian imam harus membubuh sedikit dari minyak itu pada kuping telinga kanan dari orang yang akan ditahirkan, pada ibu jari tangan kanannya, dan pada ibu jari kaki kanannya, di tempat mana dibubuhi darah tebusan salah itu. Dan minyak selebihnya haruslah dibubuhnya pada kepala orang yang akan ditahirkan, supaya diadakan pendamaian bagi orang itu di hadapan Tuhan. Lalu ia harus mempersembahkan seekor dari kedua burung tekukur atau anak burung merpati yang dibawa orang itu sekadar kemampuannya, yang seekor sebagai korban penghapus dosa, dan yang seekor lagi sebagai korban bakaran di samping korban sajian. Dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang yang akan ditahirkan di hadapan Tuhan. Itulah hukum tentang pentahiran seorang yang kena kusta yang tidak mampu. Amin. Puji nama Tuhan. Tema renungan kita hari ini, Allah memperhatikan kesucian orang lemah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, di renungan-renungan kita sebelumnya, kita telah mendengarkan bagaimana kehidupan orang yang sakit kusta, bagaimana ia dikucilkan, dan bagaimana ia mengumandangkan sendiri bahwa ia najis, supaya orang lain tahu dan tidak mendekatinya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus,
Dan suatu sukacita besar ketika dia mengalami pemulihan, dia mengalami kesembuhan. Setelah dinyatakan sembuh oleh imam, saya percaya sukacita besar yang diungkapkannya dalam hidupnya, karena ia sudah bisa bergabung dengan keluarganya kembali. Dia bisa berkumpul dengan umat Tuhan. Namun ada beberapa hal yang harus dilakukannya Bapak Ibu sebelum dia dapat bergabung kembali kepada keluarga, bahkan kepada umat Tuhan. Dia harus dinyatakan tahir. Dan untuk menyatakan dia tahir, ada harga yang harus dibayar, ada korban yang harus diberikannya, ada korban yang harus dibawanya ke hadapan Tuhan. Dan untuk saat ini kita merenungkan bagaimana orang-orang yang miskin, yang mengalami penyakit kusta dan yang akan ditahirkan, apakah dia sama pentahirannya dengan orang-orang yang punya atau orang-orang yang mampu? Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan berkata berkali-kali di ayat yang boleh kita baca. Firman Tuhan berkata, dia membawa persembahannya atau korbannya sekadar kemampuannya. Berarti di sini Allah tidak memaksakan, dia membawa banyak di hadapan Tuhan. Kalau orang-orang yang mampu, di ayat-ayat sebelumnya di firman Tuhan, di renungan kita yang satu hari yang lalu boleh kita lihat di sana di ayat 4 dikatakan orang yang mampu yang mau ditahirkan yang akan dibawanya adalah 2 ekor burung. Dia membawa kayu aras, kain kermiji dan hisop. Dan selanjutnya di ayat yang 10 berkata, dia akan membawa 2 ekor domba jantan. Tetapi orang miskin, orang yang tidak mampu, Tuhan memberikan keringanan. Perhatikan di ayat 21, dia membawa 1 ekor domba jantan saja. Terus selanjutnya di ayat yang ke-21 juga, dia membawa 1/10 efa tepung yang terbaik diolah dengan minyak untuk korban sajian dan 1 log minyak. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tidak memaksa harus sama seperti orang yang mampu, tetapi yang Tuhan harapkan dan mau kita memberikan sekadar kemampuan kita, tetapi itu yang terbaik. Firman Tuhan katakan di ayat yang 20 tadi, tepung yang terbaik, tetap yang terbaik yang kita miliki, yang kita berikan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, seperti tema kita hari ini, Allah memperhatikan kesucian orang lemah. Bapak Ibu, ketika seseorang telah mengalami kesembuhan, dia harus membawa korban kepada Tuhan untuk pentahirannya, sehingga ia layak kembali kepada keluarganya. Dia layak berkumpul dengan umat Tuhan, bahkan dia mampu, dia layak masuk dalam kemas suci, dia masuk dalam kumpulan-kumpulan orang yang kudus dan yang telah dinyatakan tahir oleh Allah. Ada beberapa alasan mengapa Allah memberikan keringanan kepada orang yang tidak mampu atau orang yang miskin. Yang pertama, karena semua orang layak memperoleh pentahiran atau semua orang layak memperoleh kesucian. Orang miskin memiliki hak yang sama dengan orang kaya di hadapan Tuhan untuk mendapatkan kesucian. Karena itu Allah memberikan peraturan kepada orang miskin. Kalau engkau tidak sanggup mengikuti seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang punya, engkau harus lakukan juga, tetapi ada keringanan yang akan diberikan kepadamu. Terus yang kedua, karena setiap orang mampu memberikan yang terbaik kepada Allah dari apa yang dia miliki. Allah tidak meminta lebih dari kita, tetapi apa yang terbaik dari yang kita miliki, itu yang Tuhan mau. Terus yang ketiga, supaya setiap orang tidak memandang enteng kekudusan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, sekalipun orang yang
orang yang sakit kusta ini, yang telah sembuh ini dan yang mau ditahirkan ini orang miskin, tetapi dia tidak bisa mengabaikan yang namanya korban yang dibawa kepada Tuhan untuk pentahirannya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, berhubungan dengan Allah itu berbicara tentang korban. Di dalam perjanjian lama boleh kita lihat bagaimana binatang harus mati untuk menggantikan orang-orang yang berdosa atau orang-orang yang ditahirkan di hidupnya. Dan di perjanjian baru juga dikumandangkan bagaimana Yesus mati di atas kayu salib untuk kita yang percaya kepadanya. Karena apa? Karena kalau sudah ada pengganti, kita bebas. Ketika korban dikorbankan di hadapan Tuhan dalam perjanjian lama, orang yang penyakit kusta tadi atau orang yang berdosa, dosanya itu ditimpakan kepada korban itu. Demikian di perjanjian baru juga sama, ditimpakan kepada Yesus, supaya kita yang harusnya mati, supaya kita yang harusnya najis mendapat kekudusan dan mendapat kehidupan yang kekal. Setiap orang punya tanggung jawab untuk diri sendiri dalam pentahirannya. Setiap orang punya tanggung jawab sendiri untuk kesuciannya. Karena itu Bapak Ibu, Allah menuntut orang miskin maupun orang kaya untuk membawa korban pentahiran untuk dirinya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dalam konteks ini pentahiran yang dimaksud adalah pentahiran tubuh jasmani. Allah begitu menekankan untuk tahir tubuh secara jasmani. Kalau Allah begitu peduli untuk pentahiran tubuh secara jasmani, terlebih lagi Allah terlalu peduli terhadap pentahiran batin kita, jiwa kita, roh kita, karena itu yang berhubungan langsung dengan Allah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, bagaimana pentahiran batin terjadi, bagaimana pentahiran roh terjadi, bagaimana pentahiran jiwa terjadi. Bapak Ibu, mulai dari tindakan kita, mulai dari perkataan kita, mulai dari keputusan-keputusan kita, mulai dari ketidaktaatan kita kepada Allah. Kita mau tahirkan, kita mau sucikan, kita membawa korban yang hidup di hadapan Allah sekadar kemampuan kita. Allah tidak meminta berlebihan dari kita. Allah hanya meminta sekadar kemampuan kita, tapi itu haruslah yang terbaik yang kita berikan kepada Allah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, peraturan ini adalah standar kekudusan yang diberikan Allah kepada manusia. Tidak memandang golongan, tidak memandang dia kaya atau miskin, dia tidak memandang dia punya atau tidak punya, tidak memandang apa jabatannya. Yang namanya kekudusan itu adalah standarnya Allah bagi umat manusia. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita tetap menjaga kekudusan kita di hadapan Allah. Mari kita memberikan korban yang terbaik, yang apapun yang kita miliki, bukan apa yang tidak kita miliki. Boleh kita baca tadi di ayat 21 sampai ayat 32. Allah memang memberikan keringanan kepada orang yang miskin, tetapi Allah juga buat ketetapan-ketetapan yang harus diikuti Bapak Ibu. Demikian juga dengan kita. Apa yang kita punya, apa yang bisa kita berikan kepada Allah untuk pentahiran diri kita, untuk penyucian diri kita, mari kita serahkan kepada Tuhan. Karena dalam hal ini pun Allah berkenan. Orang miskin, orang kaya layak untuk mempersembahkan korban pentahirannya di hadapan Tuhan. Saya percaya setiap kita ingin menjadi orang-orang yang kudus di hadapan Tuhan. Setiap kita ingin menjadi orang-orang yang layak di tengah-tengah umat
Tuhan, terlebih-lebih di hadapan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita terus menjaga kekudusan kita di hadapan Tuhan. Mari kita berikan apa yang kita mampu untuk kita berikan untuk kemuliaan Tuhan Allah. Sekali lagi saya bacakan tema kita, Allah memperhatikan kesucian orang lemah. Bapak Ibu lemah, saya lemah, tapi Tuhan begitu agresif untuk kesucian hidup kita. Karena hanya orang-orang yang sucilah yang dapat memandang wajah Allah. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat firman-Mu hari ini yang mengajarkan kami bahwa Tuhan begitu peduli pada kesucian kami. Sekalipun kami orang lemah, kami orang yang tidak mampu, tetapi Tuhan mau minta sekadar kemampuan kami untuk kami persembahkan kepada Tuhan. Karena itu Tuhan, mampukan kami menjaga kekudusan kami, mampukan kami memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.